Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Imamuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Sopani. Gimana kabarnya Bapak Imam? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Sopani. Bagaimana? Alhamdulillah Pak Imam dalam kondisi sehat walafiat. Seperti Alhamdulillah. yang kemarin sudah disampaikan, Bapak Imam katanya ingin ketemu saya, ingin menyampaikan beberapa kesulitan atau kendala, begitu Pak Imam? Iya betul Pak, saya ada sedikit kendala khususnya murid saya kok pasif Pak di kelas. Bapak Imam, kendalanya ada murid yang pasif di kelas. Nah, menurut Pak Imam, bagaimana perasaan Pak Imam ketika menghadapi anak yang pasif tersebut, Pak Imam? Ini saya khawatir Pak, sedih. Kadang saya juga takut nanti murid saya takut tertinggal dengan siswa yang lainnya gitu loh Pak. Karena pasif, tidak semangat dalam belajar itu Pak, tidak aktif, dan saya khawatir itu Pak, saya takut. Menurut Pak Imam, itu ada faktor yang mempengaruhi atau mungkin hal lain terkait dengan anak yang pasif tersebut, Pak Imam? Kalau hasil pengamatan saya sih Pak, ada banyak faktor yang menyebabkan murid-murid saya itu pasif di kelas. Di antaranya murid saya kadang tidak percaya diri Pak, minder, terus gak ada semangat belajar begitu di kelas. Kadang disuruh maju malah diem, suruh berbicara tidak merespon dengan baik begitu Pak. Itu faktor-faktor itu apa mungkin karena sering main game online atau tidurnya larut malam itu loh pasti bingung. Begitu ya Pak. Oke, tadi faktornya salah satunya adalah mungkin rasa percaya dirinya kurang. Yang kedua ada game online juga mungkin pengaruhnya ya Pak ya, menurut Iya panjenengan. betul. Nah di situ menurut Pak Imam kenapa bisa menyimpulkan itu anak tidak percaya diri ataupun karena faktor gangguan dari faktor main game online dan sebagainya, itu menurut Pak Imam apa sih, kenapa bisa disimpan seperti itu? Ya karena memang di kelas tidak fokus Pak, disuruh maju tidak mau, suruh berbicara tidak mau, itu kan menunjukkan anak tidak percaya diri, kayak ngantuk bagaimana di kelas. Itu khawatiran saya karena memang terlalu sering nge-game online begitu sehingga tidurnya larut malam Pak, di kelas ngantuk akhirnya. Oh iya Pak, jadi begini Bapak Imam, hal apa saja yang memang sudah dilakukan oleh Bapak Imam untuk menanggulangi atau mengatasi terkait dengan siswa yang pasif tersebut Bapak Imam? Saya sih memotivasi Pak, ingin sekali-kali ngajak komunikasi dengan orang tua murid Pak, supaya kondisi ini tidak hanya saya sendiri yang mengalami, saya juga konsultasikan dengan guru PK Pak. Oh begitu ya, jadi panjenengan sudah melakukan konsultasi baik dengan orang tua maupun dengan BK. Nah, jika Pak Imam itu sudah konsultasi Oke dengan Pak. orang tua, itu apa saja hal yang disampaikan kepada orang tua dari Pak Imam? Nanti saya ingin menyampaikan kondisi siswa yang sebenarnya Pak, di kelas bagaimana kondisinya, terus belajarnya bagaimana, nilainya bagaimana, dan motivasi belajarnya bagaimana, itu akan saya sampaikan ke wali murid Pak, Ya, supaya nanti orang tua bisa saling memahami sehingga nanti saling ada pemahaman begitu Pak. baik Bapak Imam, dari yang sudah disampaikan kepada BK maupun ke orang tua, apakah Pak Imam sudah mendapatkan solusinya? Ya solusinya itu Pak nanti akan dipantau bersama-sama perkembangannya bagaimana.
dari BK akan mendata, orang tua nanti akan mengawasinya bersama-sama begitu Pak. Nah, gitu ya Pak Imam. Baik, sekarang menurut Pak Imam, apa yang dapat membantu murid supaya lebih aktif lagi dalam belajar Pak Imam? Yang jelas saya akan berupaya untuk memotivasi siswa supaya menyadari bahwa kemampuan berkomunikasi supaya tidak pasif di kelas itu menjadi hal penting dalam belajar, sehingga upaya-upaya saya itu Pak, motivasi, terus mungkin akan juga saya ada latihan berbicara satu-satu biar anak-anak itu bisa berbicara Pak, biar aktif di kelas begitu. Baik Pak Imam, dalam memotivasi siswa, apakah Pak Imam melakukan anak mencoba untuk berbicara di depan kelas atau ada hal lain dalam memotivasi siswa? Nanti akan saya tunjukkan video-video orang-orang yang aktif Pak, biar siswa itu Pak tidak pasif lagi di kelas, manfaatnya dan lain-lain itu sebagai langkah konkret yang akan saya lakukan Pak. Oh, berarti Pak Imam sudah berusaha mencoba anak untuk berbicara di depan kelas dan berusaha menunjukkan beberapa video orang yang kira-kira bisa menjadi referensi anak dalam berbicara di depan kelas. Iya Pak. Oh, baik. Terus rencana ke depan Pak Imam apa untuk meningkatkan supaya anak lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di kelas? Nanti saya akan berencana mengajak murid untuk partisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas, terus saya juga akan mengajak untuk turut serta dalam diskusi kelompok, sehingga nanti diskusi tersebut akan menjadi rangsangan bagi siswa supaya saling berdiskusi, sehingga nanti mereka akan terbiasa dan menjadi siswa yang aktif, dan nanti siswa yang bagus akan saya arahkan untuk aktif kegiatan yang positif Pak, seperti itu. Baik Pak Imam, menurut saya itu sudah langkah yang sudah terencana. Akan tetapi itu memang tadi yang disampaikan itu harus ada hubungan dengan orang tua, juga dengan BK. Nah, itu cara untuk berhubungan atau komunikasi dengan orang tua, apakah cuma melalui telepon atau melalui hal yang lain Pak Imam? Nanti saya berencana akan membuat jadwal pertemuan rutin dan membahas perkembangan murid bersama orang tua dan guru BK Pak, sehingga nanti ada pantauan bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sehingga nanti kita akan bersama-sama dengan orang tua, dengan guru BK, kegiatan ini akan masif sehingga berjalan lancar Pak, rencana saya begitu Pak. Jadi Pak Imam akan melaksanakan kegiatan parenting ya, didampingi dengan BK. Iya, rencananya seperti itu Pak. Baik, dalam program parenting ada beberapa hal yang mungkin ditekankan dalam proses kegiatan parenting, terutama dalam komunikasi. Menurut Pak Imam, itu yang akan ditekankan dalam rangka untuk meningkatkan keaktifan serta didik itu apa kepada orang tua? Lebih ke pengawasan orang tua di rumah dan motivasi orang tua di rumah itu nanti contoh orang tua itu yang akan nanti saya gagas dengan orang tua apa, sehingga tidak lepas dari gangguan-gangguan yang lain, karena hari ini memang marak banyak hal, sehingga saya ingin orang tua itu di rumah memberi pengawasan lebih pada anak-anaknya begitu Pak. Nah, jadi Pak Imam dalam rangka untuk meningkatkan keaktifan siswa, orang tua diajak untuk saling mengawasi. Ya, dari gangguan luar. Gangguan luar contohnya apa sih Pak Imam? Gangguan dari luar itu? Ya, anak main terlalu larut malam, pulang larut malam itu kan gangguan untuk belajar Pak, sehingga kalau orang tua di rumah mengawasi dengan baik kan sekolah jadi semangat Pak. Ya.
Ya betul Pak Imam, terutama itu gangguan dari luar itu tadi yang disampaikan anak di larut malam itu sangat berakibat buruk terhadap siswa yang jelas tidak punya waktu untuk istirahat, sehingga dalam proses pembelajaran mereka akan merasakan yang namanya ngantuk ataupun males dalam proses pembelajaran, karena mereka saat proses pembelajaran memang butuh istirahat. Begitu ya Pak Imam ya. Ya, baik Pak Imam, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan lagi. Selain Pak Imam berkoordinasi dengan orang tua, tadi juga dengan BK. Nah, apa yang akan disampaikan Pak Imam kepada BK dalam rangka untuk meningkatkan keaktifan peserta didik? Saya akan mengajak BK agar layanan bimbingannya lebih dimaksimalkan dan pemantauan siswa lebih dimaksimalkan supaya kegiatan atau siswa yang punya masalah tidak aktif dan lain-lain itu menjadi aktif Pak. Rencana saya begitu. Nah, baik, Pak Imam akan meminta BK melakukan bimbingan secara rutin. Ya. Artinya itu untuk seluruh siswa atau anak-anak tertentu Pak Imam? Itu untuk siswa yang tidak aktif Pak, yang pasif, dan yang nanti yang sudah aktif nanti kita tinggal pengayaan dan lain-lain supaya lebih maksimal begitu. Baik, berarti Pak Imam sebelumnya berarti menentukan beberapa siswa atau membuat daftar terkait dengan anak yang masih pasif, nanti datanya bisa disetorkan kepada BK, begitu Pak Imam? Iya betul. Ya, baik. Terus untuk rencana kedepannya lagi setelah melakukan parenting yang dihadiri oleh orang tua murid, dihadiri oleh BK, kedepannya yang akan membantu itu apalagi selain itu Pak Imam? Rencana saya akan sering berbicara empat mata dengan murid Pak, kemudian memberi arahan positif dan ngajak siswa untuk aktif di kelas Pak. Ya, baik Pak Imam, itu akan memberikan motivasi. Ya, tadi motivasi sudah disebutkan dan arahan yang positif. Ya. Menurut Pak Imam, arahan yang positif seperti apa nih? Ya motivasi Pak, ketika siswa punya masalah dan sebagainya terus tidak aktif, nanti akan diarahkan untuk hal lebih baik lagi Pak. Ya, baik itu Pak Imam. Terus kapan rencana tersebut akan dimulai Pak Imam? Rencana ini akan saya jalankan minggu ini Pak, supaya siswa segera kembali ke jalan yang benar gitu Pak. Oke, baik Pak Imam, itu sudah disampaikan beberapa pertanyaan. Semoga kendala yang Pak Imam hadapi dengan solusi-solusi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Imam bisa merubah cara berpikir peserta didik, artinya dalam proses belajar. Pak Sopani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Imam. Pak Sopani, kemarin japri saya di WhatsApp bahwa ingin menyampaikan sesuatu atau ingin mengkonsultasikan sesuatu dengan saya. Apa gerangan yang dikonsultasikan Pak Sopani? Ya, betul sekali Pak Imam. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, terutama hal yang menjadi kendala saya. Saya itu sedikit merasa tegang, sedikit merasa gugup itu ketika dihadapkan dengan orang banyak. Artinya saya berbicara di depan orang banyak, semacam melakukan presentasi, itu kira-kira saya ada perasaan gugup, bicaranya tidak lancar, begitu Pak Imam. Baik, oke. Menurut Pak Sopani itu
berbicara tidak lancar, itu yang seperti apa Pak Sopani? Ya, yang saya rasakan itu berbeda dengan seperti orang lain yang sedang berbicara, itu mereka ngomongnya lancar, akan tetapi ketika saya merasa gugup, merasa grogi, itu kadang-kadang justru saya ngomongnya terhambat. Begitu Pak Iman. Oke, menurut Pak Sopani, ukuran keberhasilan seseorang saat presentasi atau bicara di depan itu seperti apa Pak dikatakan berhasil? Menurut saya yang pertama itu bisa menguasai lapangan ya. Jadi Menguasai semuanya berpusat lapangan ya. berfokus kepada yang bicara di depan. Nah, jadi yang berbicara bisa menguasai dan lancar cara ngomongnya, menarik gitu Pak Iwan. Menguasai audiens dan seluruhnya ya Pak ya. Iya Pak Iwan. Oke, coba sekarang apa sih yang membuat Pak Sopani itu merasa kesulitan saat berbicara di depan umum atau saat presentasi? Kira-kira apa ini Pak yang membuat Pak Sopani itu sulit atau kadang ada hambatan gitu Pak? Ya, mungkin salah satu hambatannya karena saya terlalu tegang atau terlalu panik mungkin ketika menghadapi Pak. Jadi ataupun kurang persiapan mungkin Pak Imam. Oke, ketika Pak Sopani gugup, ketika Pak Sopani tegang, kira-kira perasaan itu bagaimana rasanya yang dialami Pak Sopani saat dengan tegang itu rasanya bagaimana Pak begitu? Ya itu rasanya ya seperti nano lah Pak. Orang kita sedang diberi waktu untuk berbicara di lapangan, orang lain berusaha mendengarkan, justru kita malah bicaranya tidak lancar. Jadi rasanya itu tidak karuan banget Pak. Tidak karuan ya Pak ya. Baik, ketika situasinya sedang tidak karuan, tidak nyaman, terus Pak Sopani biasanya bagaimana untuk mengatasi itu? Ya dalam mengatasi saya ya berusaha menarik nafas, menenangkan diri dan berusaha melanjutkan apa yang saya sampaikan di depan orang banyak tersebut. Oke, berarti berhenti sejenak kayak gitu apa ya Pak ya untuk Ya, supaya tenang kayak gitu. Oke, ini kira-kira rencana Pak Sopani supaya bisa presentasi lebih baik lagi, bisa bicara di depan umum lebih baik lagi, kira-kira mau bagaimana nih rencananya, mau bagaimana Pak? Kalau rencana dalam benak saya, yang pertama itu jelas saya harus menguasai materi dulu. Setelah menguasai materi, saya berusaha latihan di depan cermin, kemudian berusaha dengan mencoba merekam, langsung saya evaluasi berarti kurangnya apa, begitu Pak Imam. Oke, wah itu sudah sangat bagus Pak Sopani rencananya. Ini yang paling konkret kira-kira yang paling real akan dilakukan apa Pak Sopani? Yang paling nyata nanti Pak Sopani lakukan? Mungkin yang nyata itu saya mengajak bekerjasama dengan anak dan istri saya di rumah itu sebagai orang yang menyaksikan dan memegang HP untuk video. Mungkin saya mendapatkan penilaian juga dari mereka, gitu Pak Imam. Oke, ini sebagai wujud komitmen Pak Sopani ya terhadap rencana tadi supaya berhasil. Kira-kira nih komitmen apa yang akan Pak Sopani buat supaya Pak Sopani itu benar-benar menjalankan rencana tadi? Kira-kira mau bagaimana Pak Sopani? Ya, di sini karena saya memang harus sering ngomong di depan orang banyak dan hal itu yang menjadi kendala saya. Jadi saya harus punya komitmen. Komitmennya apa? Saya harus bisa terus berlatih. Itu dalam berbagai macam suasana, siap maupun tidak siap, saya harus selalu berlatih, gitu Pak Imam. Oke, adakah seorang yang nantinya bisa dimintai tolong Pak Sopani supaya kemampuan Pak Sopani dalam presentasi ini lebih baik? Apakah ada Pak?
Yang pertama itu yang jelas orang terdekat saya Pak Imam, yaitu anak dan istri saya, itu sebagai Oke. pendengar dulu. Dan yang kedua itu saya punya rekan sejawat itu yang menjadi inspirasi saya. Jadi saya akan berusaha menyampaikan keluhan saya dan saya meminta solusi terkait dengan apa yang saya rasakan, terutama dalam melakukan presentasi, karena orang tersebut bagi saya adalah inspirasi saya, begitu Pak Imam. Oke. Itu selain tadi istri, rekan sejawat, apakah Pak Sopani ingin mencari referensi misal dari internet gitu supaya kemampuan presentasinya lebih baik atau tidak, Pak? Nah, betul, itu memang saya rencana memang seperti itu Pak Imam. Jadi saya tidak berhenti sampai di situ. Jadi saya nanti akan berusaha tetap mencari di sumber dari media internet, karena di situ ada beberapa banyak referensi yang baik. Begitu Pak Imam. Oke. Sepertinya Pak Sopani sudah menemukan jalan ya atas persoalan yang Pak Sopani tentang kemampuan presentasinya yang masih perlu belajar lagi ya Pak ya. Sudah menemukan ya Pak ya. Ya, sedikit-sedikit saya menemukan dan Mungkin nanti saya bisa menambahi Pak Imam. iya. Yes, mungkin pertemuan kita hari ini itu dulu ya Pak Sopani ya, karena kita harus lanjut kegiatan lain. Nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya ya lumayan. Tadi saya nyelesain komputernya.